Perkenalkan, nama saya Fajri Holisandi, bisa dipanggil Fajri. Saya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Saya telah menyelesaikan kuliah S1 saya di Universitas PGRI Sumatera Barat di jurusan Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran biologi kelas 10 tentang bakteri. Baik, ciri-ciri umum bakteri. Yang pertama itu uniseluler, bersatunggal, prokariotik, tidak mempunyai membran inti atau membran. Yang kedua itu ukurannya sangat kecil, biasanya hanya berukuran 0,5 sampai 5 nanomikro. Hidup secara soliter, sendiri-sendiri, berkoloni atau berkelompok, serta ada yang bersimbiosis parasit dan saprofitik. Umumnya tidak berkloroplas kecuali bakterioklorofil dan bakteriopurpurin. Berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Hidupnya kosmopolit, dapat hidup dan ditemukan di mana saja. Baik. Nah, ini rekan-rekan bisa melihat sendiri, inilah morfologi dari bakteri tersebut. Bagaimana cara pembelahannya sehingga dia akan membentuk ini contoh dari Korsi, Bacilli, puding dan different bakteria. Ini contoh lainnya. Baik, kita lanjut. Ini struktur tubuh dari bakteri tersebut. Bisa rekan-rekan lihat. Di sini ada Bacterial flagellum. Ini Cytoplasma. Ini ribosom. Ini ada dari mesosom. Ini sel wall. Ini ada kapsulnya. DNA atau nukleoid, plasma, membran plasma. Ini membran plasmanya. Jadi rekan-rekan bisa melihat bagaimana sih struktur tubuh dari bakteri tersebut. Baik, kita lanjut. Klasifikasi bakteri. Rekan-rekan harus tahu klasifikasi dari bakteri itu seperti apa. Strukturnya seperti apa. Pertama, kingdomnya itu prokariota, di mana subnya itu ada Eubacteria dan Aceobacteria, di mana Eubacteria ini ada berapa famili itu: bakteri gram positif, Cyanophyta, bakteri sulfur hijau, bakteri sulfur ungu, Spiroseta, bakteri gram negatif. Sedangkan pada Acebacteria itu halofilik, kemudian ada metanogenik, termoacidofilik, dan terakhir atau peridotrophilik. Baik, kita lanjut. Klasifikasi modern dari bakteri. Kini kita akan membahas tentang klasifikasi modernnya. Pada Archaebacteria, pada Archaebacteria ini kelompok bakteri yang lebih dikenal dengan bakteri purba atau primitif, hidup di lingkungan ekstrem pada sejarah evolusi bumi sehingga banyak anggotanya sudah punah dan menjadi fosil. Ini Archaebacteria ya rekan-rekan, bisa jadi bakteri yang purba atau bakteri yang terdahulu yang sudah punah dan menjadi fosil. Kedua itu Eubacteria, kelompok bakteri sejati seperti yang dikenal sekarang ini. Rekan-rekan bisa melihat nanti di berbagai sumber, ada di buku paket dan ada juga di internet. Rekan-rekan juga bisa melihat dan sumber-sumber lainnya. Ini macam-macam bakteri berdasarkan letak flagellanya. Yang pertama itu atrit, tidak mempunyai flagel. Jadi dia tidak mempunyai flagel ya rekan-rekan. Yang kedua ada monotrik, mempunyai satu flagel pada salah satu ujungnya. Ini flagelnya. Nah, ini adalah serabut-serabutnya. Yang ketiga itu lophotric, punya sejumlah flagel pada salah satu ujungnya. Ini dia banyak punya berapa jumlah serabut-serabut, hanya satu flagel pada ujungnya. Yang keempat itu amphitric, mempunyai sejumlah flagel pada kedua ujungnya. Jadi flagelnya itu di tengah-tengah rekan-rekan. Yang kelima itu peritric, mempunyai flagel pada seluruh permukaan tubuhnya. Uniseluler, bersatunggal, prokariotik, tidak mempunyai membran inti atau membran.
Baik, kita lanjut. Perbedaan bakteri dan archaea. Jadi variabel yang pertama kita bahas tentang bagaimana sih membedakannya itu dengan membran inti. Mereka sama-sama tidak mempunyai membran inti. Yang kedua itu organel yang terbungkus membran. Organel yang terbungkus membran ini antara bakteria dengan archaea tidak mempunyai organel yang terbungkus membran. Yang ketiga itu peptidolikan di dinding sel. Pada bakteria itu terdapat peptidolikan, sedangkan pada archaea tidak terdapat. Yang keempat itu lipid penyusun membran. Pada bakteria hidrokarbon tidak bercabang, sedangkan pada archaea berapa hidrokarbon bercabang. Yang kelima itu variabelnya itu habitat. Bakteria biasanya hidup di darat, air, tanah, TBH organisme, sedangkan pada habitat pada archaea tempatnya ekstrim. Yang keenam itu respon terhadap antibiotik. Pada bakteria responnya itu sangat terhambat, sedangkan pada archaea tidak terhambat. Jadi rekan-rekan bisa melihat sendiri bagaimana sih perbedaan antara bakteria dan archaea. Telah saya buatkan 6 variabel pembeda yang bisa menjadi menjadi masukan untuk rekan-rekan bagaimana nanti membedakan antara bakteria dengan archaea. Baik, kita lanjut. Reproduksi bakterinya. Nah, ini rekan-rekan, bakteri berkembang biak dengan cara rekombinasi genetik dan membelah diri. Pertama itu rekombinasi genetik adalah rekan-rekan harus mengetahui bagaimana apa itu rekombinasi genetik. Itu memindahkan secara langsung bahan genetik atau DNA di antara dua sel bakteri melalui proses berikut. Ada 3 proses: transformasi, transduksi, dan konjugasi. Baik, kita akan membahas apa sih transformasi itu. Jadi transformasi itu adalah perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lain. Jadi rekan-rekan bisa melihat ini contohnya ya. Ini perpindahannya, ini yang penerima. Ini adalah rekombinan barunya. Ini adalah sel barunya. Sel bakteri barunya yang telah ditransformasikan. Yang kedua itu transduksi. Transduksi itu adalah memindahkan materi genetik bakteri ke bakteri lain dengan perantara virus. Nah. Jadi rekan-rekan ini memindahkan transduksinya materi genetik bakterinya melalui perantara virus. Jadi rekan-rekan bisa lihat bagaimana nanti bakteri ini bisa berpindah dengan perantara virus. Konjugasi. Apa sih konjugasi itu? Yaitu bergabungnya dua bakteri plus dan alfa dengan membentuk jembatan untuk memindahkan materi genetik. Ini rekan-rekan bisa lihat sendiri bagaimana bergabungnya dua bakteri. Rekan-rekan bisa melihatnya. Baik, kita lanjut. Yang kedua itu pembelahan diri secara biner terlangsung. Pada pembelahan ini sifat sel anak yang dihasilkan sama dengan sifat sel induknya. Rekan-rekan bisa melihat sendiri bagaimana sifat sel asli dari anak bisa sama dengan sifat sel dari induknya. Jadi pembelahan ini secara langsung. Ini contoh gambarnya rekan-rekan bagaimana prosesnya pembelahan diri secara biner itu. Baik, kita lanjut. Peranan bakteri dalam kehidupan manusia. Bakteri yang merugikan. Yang pertama itu patogen. Bakteri yang parasit dan dapat menimbulkan penyakit. Contohnya, ini jenis bakterinya Mycobacterium. Penyakit yang akan ditimbulkan oleh bakteri ini itu TBC. Yang kedua itu Salmonella. Ini jenis bakterinya dan penyakit yang akan ditemunya tifus. Yang ketiga itu Vibrio. Yang penyakit yang akan ditimbulkannya itu kolera. Bakteri yang merugikan yang selanjutnya itu parasit pada tumbuhan dan ternak. Jadi rekan-rekan bisa nanti
mencari atau mengali-gali lagi apa sih parasit yang tumbuh pada tumbuhan dan hewan ternak itu. Nanti bisa rekan-rekan lihat dari berbagai sumber. Yang ketiga itu saprofit atau saprobakteria. Peran merti dalam kehidupan ini yang menguntungkan rekan-rekan. Bakteri yang menguntungkan itu seperti bakteri fermentasi. Contohnya Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus mengubah susu menjadi yogurt. Nanti rekan-rekan bisa juga mempraktekkan bagaimana sih cara membuat yogurt dari susu dengan cara fermentasi. Yang kedua itu bakteri menghasilkan antibiotik. Contohnya itu Bacillus brevis menghasilkan tetrotrisin. Yang kedua itu Bacillus subtilis menghasilkan bacitracin. Yang ketiga itu Bacillus polymassica menghasilkan polimisin. Baik, kita lanjut. Bakteri yang menguntungkan bagi manusia, ada bakteri pengurai, berperan dalam mineralisasi di alam. Yang kedua itu bakteri nitrifikasi, bakteri-bakteri tertentu yang mampu menyusun senyawa nitrat dari amonia yang berlangsung secara aerob di dalam tanah. Yang ketiga itu bakteri nitrogen, bakteri yang mampu mengikat nitrogen bebas dari udara dan mengubahnya menjadi suatu senyawa yang dapat diserap oleh tumbuhan. Yang terakhir itu bakteri usus. Bakteri Entamoeba coli hidup di kolon atau usus besar manusia, berfungsi membantu membusukkan sisa pencernaan juga menghasilkan vitamin B12 dan vitamin K yang penting dalam proses pembekuan darah. Jadi selain dari ini nanti rekan-rekan juga bisa melihat apa sih bakteri yang menguntungkan bagi manusia itu, dan ada juga bakteri yang tidak menguntungkan bagi manusia. Nah, ini rekan-rekan bisa melihat ini contoh dari struktur dalam dari Eubacteria. Ini terdapat flagellumnya, ini ada pilinya, ini kapsul bakterinya, sel wall, ranselnya, ini mRNA, ini DNA-nya, ini protein baru yang dihasilkan, ini ribosom, ini plasmid DNA, granula. Jadi nanti rekan-rekan bisa melihat nanti kalau ada yang menjelaskan nanti dalam ujian bagaimana apa sih bagian-bagian ini, nanti rekan-rekan bisa menghafalnya atau bisa mengingat bagian-bagian yang ada pada Eubacteria ini. Baik, kita lanjut. Ini Acabacteria. Ini ada beberapa contoh bagaimana bentuk dari Acabacteria ini. Ini pada Crocus sp. Ini ada Holococcus sp, ada Metanogen. Rekan bisa melihatnya kan sini. Jadi masih ada contoh yang lain yang bisa nanti rekan-rekan lihat dari berbagai sumber, baik itu sumber buku, internet, dan maupun jurnal-jurnal lain. Baik, sekian dari saya. Kalau ada salah kata dan masih kurang pemahaman dari rekan-rekan semua, saya mohon maaf. Saya mohon undur diri. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.